harusnya di ruang sidang pada saat itu, majelis hakim sudah menyampaikan bahwa JPU diberikan kesempatan 1 kali untuk memperbaiki dakwaan. Itu masih bisa berlanjut sidangnya. Tetapi kalau itu tidak disampaikan oleh majelis hakim, yang ditempuh oleh JPU adalah harus banding. Ya. Lakukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Ketika itu nanti terjadi, Ya. berarti pengadilan negeri Jakarta Timur itu sudah melakukan satu kesalahan. Kalau itu diterima? Kalau itu diterima, untuk status Dr. Tifa, Ya. dia berhak untuk menolak. Dia berhak untuk tidak mengikuti persidangan itu. Kan pasti menyangkut Pak Jokowi. Ya, Ya kan? Karena Betul. Pak Jokowi kan sebagai pelapor. betul. Saksi pelapor itu kan harus harus dimintain keterangan ketika tidak bisa hadir saksi. Jika tidak, Nah, di sini ada penerapan upaya daya paksa. Kalau tidak hadir, paling lama 9 bulan. saksi sudah diminta untuk hadir tetapi tidak hadir, maka ancaman hukumannya adalah 9 bulan. Kalau dia memaksakan juga tidak hadir. To the point aja. 23 Juli lalu, dakwaan Dr. Tifa batal demi hukum karena kecerobohan perumusan. Setelah diperbaiki, dakwaan yang sebelumnya cacat dilimpah ulang. Apakah hal ini wajar? Kita akan mengulasnya bersama mantan Hakim Agung ad hoc 2007-2022, Dwi Cahyo Suarsono. Pak Dwi, terima kasih telah hadir di To The Point aja. Terima kasih, saya kasih. sudah diundang. Ya. Ini Pak Dwi, jaksa melimpahkan lagi, ya ini yang terbaru ya Pak, dalam kasus Dr. Tifa. Ya. Jaksa melimpahkan lagi dakwaan ke Pengadilan Jakarta Timur setelah eksepsinya dikabulkan majelis hakim. Ya. Apakah ini merupakan hal yang kewajaran atau hanya akal-akalan untuk mengulur waktu, Pak Dwi? Baik, saya akan menjelaskan berdasarkan ketentuan KUHAP yang terbaru, Ya, 2025. 2025. Oke. KUHAP yang terbaru tentu yang dipergunakan saat ini. Ya, Coba kita lihat sekarang, kita mulai dari melihat pasal 75 ayat 4 KUHAP. Ya. Di pasal 75 ayat 4, saya bacakan supaya nggak ada salah kalimat. Ya, salah kalimat ya. dan akhirnya jadi tafsirnya berbeda. Tafsirnya berbeda, lebih baik saya bacakan ya. Ya. Jadi di pasal 75 ayat 4 itu, dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Oke. Saya jelaskan sedikit bahwa di pasal 75 ini antara ayat saling terkait. Ya. Dimulai dengan tadi disebutkan, ya, kita sebutkan dari sini, dari pasal 75 ini, kita lihat dari ayat 2-nya. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A, B, C, D. Nggak Ya. perlu saya bacakan ya, Ya, karena betul. banyak. Ya. Terus kemudian surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B batal demi hukum. Huruf B apa? Baru kita baca dulu nih di Ya. ayat 2. Huruf B adalah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Pertimbangan Hakim Jakarta Timur, pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Timur, itu menyatakan bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum. Betul. Karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan. Ya. Ya. Kemudian ada pertimbangan juga ada yang tidak memenuhi syarat sebagai dakwaan. Ya. Itu tentu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan majelis hakim kenapa kemudian majelis hakim di dalam memutus eksepsi Dr. Tifa akhirnya dikabulkan eksepsinya. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat apakah JPU bisa mengajukan kembali, kan begitu tadi ya? Betul. Surat dakwaan ini
baik kita lihat ada satu perbedaan antara pasal 75 ayat 4 dan pasal 206 ayat 4. Pengecualian di sini adalah yang terjadi di pasal 75 ayat 4. Di dalam perbaikan dakwaan itu hanya diberikan di pasal 75 ayat 4 ketika majelis hakim memberikan memberikan perbaikan satu kali kepada JPU. Tadi sudah saya bacakan di sini ya. Ya. Di ayat 4, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Ini dimungkinkan ketika di dalam putusan Majelis Hakim Jakarta Timur, di dalam putusan sela itu dibacakan mengenai atau disampaikan mengenai diberikannya kesempatan satu kali kepada JPU untuk melakukan perbaikan. Harus ada, dibunyikan, disampaikan. Kalau tidak dibunyikan. Kalau tidak dibunyikan atau tidak disampaikan, maka harus masuk kepada pasal 206 ayat 4. Saya bacakan ya. Ya. 206 ayat 4. Ya, 206 ayat 4. Ya. 206 ayat 4. Penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud ayat 2 kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Artinya Banding. penuntut umum harus mengajukan banding ke pengadilan tinggi, ya, baru mengajukan bisa perlawanan atau banding kepada pengadilan tinggi. baru bisa untuk memperbaiki. Baru bisa, itu nanti akan dinilai oleh majelis hakim pengadilan tinggi. Oke. Oke, diterima atau tidak? Diterima atau tidak. Oke. Ya, kalau memang masih diterima, masih memungkinkan, berarti Ada harus diperbaikan. Ya, Perbaikan, menyampaikan, kemudian disampaikan ke pengadilan Jakarta Timur. Jakarta Timur untuk disidangkan kembali. Disidangkan kembali. Tapi kalau ditolak, selesai sudah. Sidang sudah selesai. Di pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. Ya, Kalau mau selesai. banding lagi, Mahkamah Agung. Kalau dia mau tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, dia harus kasasi. Kalau kasasi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama negeri, ya. dan pengadilan tinggi, Ya. berarti sudah selesai kasus ini, kasusnya Tifa. Nah, pengecualian inilah yang sebenarnya harus dicermati, harus dimengerti, ya. Karena apa? Sudah dibedakan antara pasal 75 ayat 4 dengan pasal 206 ayat 4. Oke. Tidak bisa oh sama aja. Saya mau ambil ini atau saya mau ambil pasal ini, nggak apa-apa. Nggak bisa seperti itu. Ini hukum. Undang-undang yang berbicara. Nggak bisa seenaknya JPU menentukan sikap. Karena apa? Undang-undang sudah mengaturnya demikian. Oke. Kalau Gitu, nanti JPU tetap melakukan perbaikan di tempat yang di pengadilan yang sama, perbaikan dakwaan ya. Terus tanpa melewati pengadilan tinggi, berarti bagaimana sikap terdakwa terhadap itu, upaya itu? Karena tadi ada pasal yang menyatakan bahwa ada prosedur yang dilewati. Kalau menurut pasal tadi, gimana Pak? Jadi begini, ketika itu nanti terjadi, berarti pengadilan negeri Jakarta Timur itu sudah melakukan satu kesalahan. Kalau itu diterima? Kalau itu diterima. Oke. Karena tidak ada pengecualian pada waktu pembacaan, seingat saya pada waktu pembacaan putusan sela ya, itu tidak ada. Tidak ada penegasan mengenai memberikan kesempatan. Iya, memberikan perbaikan satu kali. Oke. Ya. Jadi tidak ada. Kan di sini kan hanya diberikan satu kali perbaikan itu. Berarti kalau ini tidak diberikan, jaksa penuntut umum harus banding. Ya. Nah, kemudian untuk status Dr. Tifa, dia berhak untuk menolak. Dia berhak untuk tidak mengikuti persidangan itu. Kalau seandainya hakim tetap melaksanakan menerima dakwaan yang diperbaiki. Kalau menerima dakwaan, siapa yang mau didakwa? Dr. Tifa kan? Ya. Sementara sudah putus di dalam putusan sela. Oke. Ya.
majelis hakim tidak bisa menyatakan bahwa karena ini sudah diperbaiki, Disidangkan kembali, kemudian disidangkan kembali. dipanggil pihak-pihak. Ya, tetapi ketika di dalam, nanti kan ada terima salinan putusan itu sih, Dr. Betul. Tifa itu kan. Iya, iya. Ketika itu tidak dibunyikan atau tidak disampaikan, harusnya di ruang sidang pada saat itu, majelis hakim sudah menyampaikan bahwa JPU diberikan kesempatan 1 kali untuk memperbaiki dakwaan. Itu masih bisa berlanjut sidangnya. Oke. Tetapi kalau itu tidak disampaikan oleh majelis hakim, yang ditempuh oleh JPU adalah harus pengadilan harus tinggi. banding, Ya. melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Untuk itu Dr. Tifa berhak untuk nanti kalau dipaksakan ya, Iya. artinya diterima, Iya. berhak dia untuk tidak mengikuti persidangan itu. Berhak untuk menolak untuk tidak hadir di persidangan itu. Saya katakan seperti itu. Oke. Karena itu sudah melakukan kesalahan majelis hakim kalau sampai dia menerima perbaikan ini. Jadi, Sudah ada pengecualian kok antara pasal 75 ayat 4 dengan pasal 206 ayat 4. Jangan dipaksakan. Oke. Berarti terdakwa boleh tidak hadir karena alasan ini. Ya. Jadi kalau terdakwa tidak hadir, sidang tidak bisa lanjut dong. Nggak bisa. Itu dakwaan untuk siapa gitu ya? Berarti Iya. ya? Tapi saya yakin ya, Iya. yakin Iya. ini akan ditolak sih. Kalau tetap mengajukan perbaikan, ya. Oke. Karena saya lihat hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Iya. majelis hakimnya saya lihat orang-orang yang punya Integritas yang punya integritas dan punya pengalaman. punya Mudah-mudahan pengalaman. ini bisa memberikan satu putusan yang benar-benar bisa dijalankan secara baik oleh semua pihak. Jadi cukup progresif gitu ya, atau seperti apa? Melihat mungkin ada yang menilai ini KUHP yang baru ini kayaknya ada Celah yang kosong, celah yang bisa tidak kuat sehingga bisa dimanfaatkan gitu secara hukumnya, Pak. Kalau menurut penilaian saya nih Iya. saya pribadi, saya melihat KUHP ini sudah jelas kok. Udah jelas ya. Sudah jelas, pasal Oke. 75 ayat 4 itu sudah jelas. Kalimatnya kan hampir sama, itu antara 206 ayat 4 dengan 75 ayat 4. Oke. Hanya di pasal 75 ayat 4 ada pengecualian yang tadi, Ya, diberikan pengecualian. perbaikan 1 kali. Ya. Pengecualiannya hanya itu. Selebihnya ya nggak bisa seenaknya aja, semau-mau gue. Iya. Undang-undang sudah mengatur sedemikian, Iya. Iya. jadi harus diikuti. Kalau seandainya ini tetap dijalankan, dakwaan baru, perbaikan dakwaan, Iya. dilimpahkan kembali ke pengadilan, itu tetap menggunakan nomor register yang lama atau sudah menggunakan nomor register baru, sehingga persidangannya sama seperti persidangan dari awal, mulai dari nol lagi. Atau seperti apa, Pak Dwi? Kalau sampai nanti terjadi perbaikan kemudian mendapatkan nomor register ya, katakanlah barulah nomornya gitu, berarti kan sudah diterima kan itu kan? Ya. Perbaikan Ya. dakwaan kan sudah diterima oleh majelis hakim Ya. atau oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini sudah melakukan penyimpangan. Sekali lagi saya katakan ini sudah melakukan penyimpangan. Sepanjang majelis hakim pada waktu itu tidak menyampaikan, memberikan kesempatan perbaikan terhadap JPU. Jadi nanti bisa dicek di amar putusan ya Pak ya? Iya. Nanti yang akan diterima oleh tim kuasa hukumnya Dr. Tifa. Ya, dan pembacaan itu kan ada videonya. Ada videonya, nanti dilihat. Iya, Kalau memang tidak ada, pasal itu berlaku. Pasal 70. Kalau tidak ada, berarti pasal 206. 206. Oke. Mungkin nggak, Pak? Tidak dibacakan pada saat putusan sela, tapi pada saat amar putusan, Ada. kan semua pihak akan menerima amar putusan. Penuntut umum terima, kemudian penasihat hukumnya juga terima gitu ya. Tiba-tiba muncul ada kalimat itu. Mungkin. Apa implikasinya, Pak? Itu mungkin bisa terjadi. Tetapi kan ada pembanding ya video Ya. pernyataan pada waktu video. pembacaan putusan Iya. setelah itu. Itu untuk mengcounter tentang putusan yang tertulis tadi.
atau salinan putusan yang sampai ke Dr. Tifa muncul ada kata-kata JPU diberikan kesempatan untuk perbaikan dakwaan, boleh. Ya. PH-nya komplain ke pengadilan, boleh. Boleh loh. ya. Ini kan tidak disampaikan pada waktu itu. Tiba-tiba di dalam putusan kenapa ada? Boleh Ya. itu. Sepanjang bisa dipertanggungjawabkan tentang videonya, ya, benar-benar itu diucapkan oleh ketua majelis hakim pada waktu itu, Ya. dan benar adanya seperti itu, bisa. Bisa kita mengajukan keberatan. Oke. Bisa mengajukan keberatan. Dimungkinkan oleh hukum untuk mengajukan keberatan. Ya, dimungkinkan. Sekarang andekan Ya. 206 itu berlaku, artinya jaksa membanding ke pengadilan tinggi, kemudian diterima, ya, terus didaftarkan sebagai register baru ya Pak ya, ya. Di pengadilan Jakarta Timur. Apakah jaksa ini melakukan BAP ulang? Jadi memeriksa semua yang tingginya dakwaan berapa? 1,5 meter itu akan dilakukan ulang, atau seperti apa itu Pak? Ya, otomatis. Oh, otomatis. Karena ada perbaikan, Oke. pasti dia akan mengurut kembali kan? Ya. Iya. Apa kekurangan ini? Dia kan akan mengurut kembali dengan bukti-bukti yang ada itu. Ya kan? Oke. Dipetani. Oke. Kalau orang Jawa bilang dipetani ya. Di yang 1.500 halaman itu ya. Iya, itu kan diurut kembali kan? Oke. Dilihat kembali, diperiksa kembali gitu loh. Nah, sekarang kita melihat, oke, diperiksa kembali, kemudian dilihat kan ada dari pernyataan timnya Dr. Tifa, dari tim hukumnya Dr. Tifa yang menyebutkan bahwa di dalam berita acara pemeriksaan Pak Jokowi itu hadir sebagai di BAP sebagai saksi. Nah, kan disebutkan sebagai saksi. Nah, kalau sebagai saksi, saya berpikir, lah kalau gitu kehadiran Pak Jokowi kan tidak wajib karena bukan sebagai pelapor. Jadi sebagai saksi kan tidak wajib. Nah, bagaimana kemudian kita bisa polemik ini bisa segera berakhir, Pak Dwi? Kan yang sebenarnya yang diributkan bukan pencemaran nama baiknya. Yang di persidangan memang pencemaran nama baik. Tapi kan berawal dari keaslian ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi pada saat pendaftaran Capres. Bagaimana ini kita bisa melihat hal ini, Pak? Ya, jadi gini, di dalam proses persidangan, kalau nanti selesai hanya dalam proses putusan sela, dan kelanjutannya juga sudah tidak ada lagi, berarti kan sudah selesai semuanya. Betul. Mau melaporkan ijazah melalui pintu masuk mana nih? Betul ya, seperti itu. Betul. Tetapi kalau sidang ini nanti berlanjut, katakanlah eksepsi ditolak, saya ambil contoh nanti Mas Roy lah. Ya, sidang Mas Roy yang karena masih pra-peradilan masih pra-peradilan. Sidang Mas Roy, kemudian kalau Mas Roy juga melakukan hal yang sama, ya kalau majelis hakimnya kebetulan sama juga, belum tentu juga putusannya akan sama dengan Dr. Tifa. Karena kan kemungkinan juga jaksa penuntut umumnya sama. Jaksa penuntut umum belajar dari putusan majelis hakim Dr. Tifa. Ya kan? Ketika nanti masuk di persidangan Mas Roy, dia akan perbaiki nih dakwaannya nih. Jangan sampai gua salah nih, nanti kalah gue di eksepsi nih. Dia akan memperbaiki itu. Jadi ada kemungkinan juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh JPU itu nanti akan menjadi penilaian tersendiri buat majelis hakim. Bisa saja nanti kalau Mas Roy mengajukan eksepsi, eksepsinya ditolak. Bisa saja seperti itu. Nah, kalau eksepsi ditolak, tentu ini akan berproses masuk kepada pemeriksaan pokok perkara, pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti ya, barang bukti atau alat bukti, itu akan masuk ke sana. Nah, ketika sudah pemeriksaan seperti itu, kan pasti menyangkut Pak Jokowi. Ya kan? Karena Pak Jokowi kan sebagai pelapor. Betul. Saksi pelapor itu kan harus harus dimintain keterangan saksi pelapor itu. Nah, disitulah
kesempatan yang paling baik menurut saya untuk mengungkap ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau tidak di proses ini. Ketika nanti eksepsinya ditolak. Oke. Jadi majelis hakim tidak bisa hanya berpikir mengenai pasal-pasal yang didakwakan kepada Roy Suryo, pencemaran nama baik dan fitnah ya. Baik, Ya kan? dan fitnah. Dua itu kan. Oke. Betul. Disinilah nanti peran daripada seorang atau majelis hakim ini sangat diperlukan keberaniannya. Oke. Kalau dengan banyak kegiatan saat ini, kita melihat kegiatan Pak Jokowi kan padat banget akhir-akhir ini. Jalan kemana-mana muter gitu ya, keliling. Tidak bisa hadir pada saat jadwalnya dihadirkan di persidangan. Meminta pemeriksaannya melalui Zoom. Seperti apa, Pak? Nah, pemanggilan saksi nih berarti kita masuk nih. Ya. Kita lihat flowchart ini ya. Ya. Saya sengaja membuat flowchart ini supaya jelas ya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Ya. Jadi pemanggilan saksi itu sudah diatur dalam pasal-pasal tertentu. Oke. Di sini ada Pasal 200 ayat 3. ayat 3, Oke. kemudian ada pasal 212 12 ayat 1 ya, terus sama kemudian pasal juga 236. 236 ya, ada pasal 2. Ya. Nah, ini semua mempunyai implikasi hukum. Ketika nanti majelis hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi. Coba kita lihat di pasal 200. 200. Di pasal 200 itu dikatakan hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di persidangan. 200 ayat 2. 200 ayat 3. 3. Oh, 3, sorry. Ya, tulisannya agak kecil memang. Ya, oke. Jadi hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di persidangan. Persidangan. Oke. Ya, berarti di situ sudah mulai saksi dipanggil. Ya. Di dalam persidangan. Oke. Ya kan? Ya. Oke. Kemudian kita lihat pasal selanjutnya. Di pasal 212. 212 Ya. ayat 1. Itu kan saksi tidak hadir saksi di sidang. tidak hadir ya di sidang karena hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 212 ayat 1. Ayat 1. Apa yang diatur dalam pasal 212 ayat 1? Saya bacakan. Ya. A. Meninggal dunia atau karena halangan yang sah. Saya highlight nih, halangan yang sah. Ya, halangan yang sah. Yang B adalah jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Oke. Memungkinkan. Ya. Yang C, karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan. Saya coba untuk masuk yang saya highlight tadi ya, karena halangan yang sah. Ya. Contohnya apa itu, Pak? Ini yang akan terjadi. Kalau kediaman Solo, Jakarta dekat dong. Ya, betul. Transportasi banyak sudah. Banyak. Kecuali Pak Jokowi tinggal di hutan ya kan. Susah juga kan. Ya. Jadi ketika persyaratan yang diatur di dalam 212 ini dapat dipenuhi oleh seorang saksi, ya, maka saksi tidak hadir, tidak ada beban hukum apa-apa. Oke. Karena terpenuhinya syarat ini. Oke. Ya. Tetapi ketika hakim melihat bahwa persyaratan ini atau pengajuan persyaratan untuk tidak hadir dinilai oleh hakim ini tidak dapat diterima alasan-alasan tersebut, maka hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada JPU tetap bisa menghadirkan saksi.
Wajib, Wajib. wajib. Sampai Dan- di sini, oke ya? Dan- Ya. Kita lanjutkan Oke. Ya. di pasal 236 sekarang. Ya, di 236. Di pasal 236 ayat 2, dalam hal keterangan saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi atau audiovisual. Zoom. Dari ketentuan pemanggilan saksi pasal 200 ayat 3, kemudian 212 Ayat 1, ayat 1 dan pasal 236. 236 ayat 2, Ya. ini semua ada satu persyaratan. Ada satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika saksi memang benar-benar tidak bisa hadir. Ya, apa itu Pak? Ya persyaratannya tadi yang ada di 201. Yang berhalangan. Betul. sah. Oke. Tetapi kan tidak begitu dengan mudah memberikan atau meyakini bahwa alasan ini akan diterima oleh hakim. Belum tentu. Oke. Berarti hakim yang akan memutuskan. Majelis hakim nanti akan yang memutuskan. menerima alasan itu atau tidak. Ya, Oke. that's right. Oke. Jadi dari sini maka ya karena ini flowchart akan saya teruskan. Ya. Saksi hadir. Ya, Kalau iya, di situ pemeriksaan identitas dan legitimasi panggilan sifat pemeriksaan fisik atau audio atau visual. Ya. Artinya kalau iya semua terpenuhi nggak ada masalah. Oke. Selesai berarti kan? Ya, Ya. proses Kalau kita- persidangan ya. berjalan, saksi disumpah, Iya. Ya. terdakwa didampingi Betul. penasihat hukum dan lain-lain. Dan gitu ya. lain-lain. Nah, Seperti normal ya. Iya. Di pengadilan. Nah, yang jadi masalah adalah tidak. ketika tidak, Ya. Ya. ketika tidak bisa hadir saksi. Jika tidak, Nah, di sini ada penerapan upaya daya paksa. paksa. Wow. Penerapan daya paksa. Nggak apa-apa nih, Nah, terpaksa nih harus diungkap di sini. Ya, ya. Sebenarnya Harus dihadirkan. tadinya sih ini saya rahasiakan tadinya. Oke. Tapi karena Sindo News yang minta ya sudah. Oke, hadir. Oke. Bahkan pengacaranya Pak Jogi juga mengatakan akan hadir gitu, Pak. Ya. Iya, Ah. iya kan? Apakah mereka sudah tahu adanya daya paksa ini Ya. atau memang belum tahu? Nah, Nah, ini yang kita belum bisa melihat ya. dari kondisi mereka ya. Ya, Ya, betul. Gitu kan. Nah, tapi akan kita ungkap di sini. Oke. Jadi kalau tidak hadir. Tidak hadir, kita lihat dulu daya paksa. pemanggilan patut. Aha, Ya, pemanggilan patut itu adalah di pasal 212 ayat 1. Ayat 1. KUHP. Penyidik memanggil saksi yang dianggap perlu diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas. Oke. Selanjutnya di pasal 236 ayat 2. 236 ayat 2 tadi ya memberikan legalitas resmi bahwa jika saksi berhalangan ya dapat hadir langsung, jika saksi berhalangan untuk dapat hadir langsung, keterangan yang sah disampaikan melalui Alat komunikasi, audio atau visual. Ya. tapi dengan persyaratan tadi ya. Ya. Oke. Oke, selanjutnya ini kalau ini terpenuhi ya, kalau ini Ya. terpenuhi 212 ayat 1, 3 Kita naik. Kalau itu terpenuhi, artinya dari pemeriksaan pemanggilan dengan daya paksa tadi itu pun juga bisa dilakukan melalui ya, ini kan harus terpenuhi dulu kan? Ya, Ya, betul. ya. Tadi kan harus terpenuhi dulu. Ya. Makanya kita coba tadi kita masukkan lagi pasal-pasalnya. Jadi di situ ada ketika nanti di dalam proses pemanggilan ya, di dalam proses pemanggilan saksi tetap menolak. Tadi saya katakan penilaian sah atau tidaknya alasan untuk tidak hadir itu adalah kewenangan majelis hakim. Iya. Tetapi tetap juga saksi tidak hadir, maka kita lihat apa yang terjadi di proses pidana obstruction. obstruction of Ya,
Itu Kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun kita lihat 2023 ke bawah ya. KUHP. Ini tadi kita sudah bacakan ini ya. Ya, kita tadi yang di atas, Pak. Artinya Ya, ini. dari 2 ketentuan pemanggilan Ya. daya paksa, saksi bisa sidang virtual itu sah. Sah. Sekarang kita masuk ke proses ini ya. Ya. Pidana obstruction ya. Ya. Nah, kalau nanti tetap menolak, ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya adalah pasal 285 KUHP. Jadi nggak main-main nih. Kalau lo nekat, Tidak mau sudah hadir. dipanggil juga nggak datang, Iya. ya, jangan main-main nih. Ada ancaman hukuman. Ada ancaman hukuman. Sekarang kita masuknya begini, arahnya poin saya, Pak Dwi. Saksi akan hadir. Di sini sidang melalui secara virtual juga dinilai sah. Sah secara undang-undang. Ya. Ya kan, Pak? Secara KUHP, kemudian secara KUHP juga sah. Saksi diperiksa dalam persidangan secara virtual. Tapi kemudian yang menjadi fisik ijazah yang dipersoalkan ini, apakah itu juga bisa diperlihatkan di persidangan? Wajib. Melalui virtual. Melalui Nggak bisa. Oh. Wajib hadir. Sementara saksinya kan boleh hadir secara virtual, Pak. Tetapi ketika nanti ijazah atau barang bukti ijazah yang diduga palsu ini dihadirkan di ruang sidang, maka pemilik ijazah harus hadir, wajib hadir. Bagaimana mau menyaksikan ketika itu akan diverifikasi ke semua pihak yang hadir. Di situ ada PH, ya, baik dari terdakwa, ya, maupun si pelapornya. Kemudian juga ada jaksa. Kemudian di situ juga peranan hakim. Ini kan semua harus melihat Bersama-sama itu, Pak? bersama-sama Di depan gitu ya? di depan. Ditunjukin di sini, Ditunjukin itu. saksi, Iya. kemudian ditanya sama hakim. Iya. Apakah ini benar ijazah Apakah ini Anda? benar ijazah Anda? Nah, yang lain baru nih, ngelihat langsung. Kan nggak bisa kita menunjukkan ijazah Oke. pakai Zoom. Bagaimana? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak bisa Apakah ini diverifikasi. ijazah Anda? Iya. Oke. Kalau ijazahnya benar-benar yang disita oleh jaksa, Jaksa. ya, itu akan menjadi barang bukti. Ya. Nah, nanti kalau ketika umpamanya tidak ada, hanya legalisir, mau nggak mau kan Pak Jokowi harus hadir membawa ijazahnya. Iya. Atau jaksa mengambil ke Pak Jokowi. Tetapi ketika itu akan ditunjukkan di ruang persidangan, ya, ke mereka nanti yang sedang berperkara ini, Berperkara, ya, sedang mencari keadilan. kan harus hadir Pak Jokowi. Ditanya oleh hakimnya, Saudara Jokowi, apakah benar ini adalah ijazah saudara? Kalau dia bilang jawab bukan, katakanlah begitu. Ya. Jadi masalah lagi nih, barang bukti ini. Iya. Kalau dia mengatakan iya itu adalah ijazah saya, Dicek. nanti akan diverifikasi kembali. Oke. Ke yang lain nanti ditanya, saudara pernah melihat ijazah ini? Katakanlah umpamanya PH-nya dari terdakwa ditanya, pernah melihat ijazah ini? Dan orang-orang yang pernah diperiksa di dalam BAP, bahwa mungkin satu kelas atau apa, itu Termasuk semua. saksi. Ya. Kalau bisa menghadirkan rektor pada persidangan itu, Atau teman-teman kuliahnya? atau teman-teman kuliah, yang kan reuni. saksinya banyak. Kalau nggak salah 100, Iya. Banyak. 140-an apa ya, Iya, kalau betul. kurang lebih ya. Iya. Itu kan banyak. Itu kan Iya. bisa Dihadirkan semua. dihadirkan semua. Oke. Begitu loh. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Ya. Ya, kita lanjutkan yang tadi. Kita baca. Ini ada konsekuensi hukum ya, yang jika nanti Tidak hadir. setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang saat dipanggil sebagai saksi, ahli, ahli, atau juru bahasa, juru bahasa, atau tidak atau memenuhi tidak memenuhi suatu suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan dengan peraturan dapat dipidana. Kita lihat di bawah, Ya. pidananya Jika berapa? dilanggar. Jika dilanggar 9 bulan.
jika dilanggar dalam perkara pidana, saksi ahli diancam dengan hukuman 9 bulan ya. Jadi kalau tidak hadir, Paling lama 9 bulan. saksi sudah diminta untuk hadir tetapi tidak hadir, maka ancaman hukumannya adalah 9 bulan. Kalau dia memaksakan juga tidak hadir. Oke. Atau pidana tanpa alasan denda, itu. ya, atau Tanpa pidana alasan denda. Jelas. yang dapat Diterima oleh kita bisa majelis terima hakim. oleh majelis hakim. Oke. Sebelum ke sana, Pak. Iya. Apakah mungkin saksi ini mencabut laporan dalam proses persidangan yang sudah masuk ke tahap seperti Di ini? persidangan. Mungkin nggak tiba-tiba Berkas sudah di persidangan, sidang sudah jalan, tiba-tiba tengah betul, jalan saya saksi cabut mencabut laporan. Gimana, Pak? Itu tinggal persetujuan dari majelis hakim, Diterima atau tidak? diterima atau tidak. Nah, dalam kebiasaan yang Bapak selaku hakim ad hoc, pernahkah itu terjadi? Saksi tiba-tiba di tengah jalan Ada mencabut ya, laporan. ada tetapi belum tentu semuanya dikabulkan. Tetap majelis Oke. hakim melihat dari kepatutan. Kepatutan di situ ya? Ya, Nanti semua betul. dinilai oleh majelis hakim. Betul, gitu. Kalau memang sudah ada perdamaian ya sudahlah, Oh gitu. ya kan? Ada dimungkinkan untuk itu. Dimungkinkan Oke. untuk RJ. Oke. Karena RJ itu dimulai dari penyelidikan sampai dengan di ruang pengadilan. Oh itu RJ masih berlaku. Masih bisa berlaku. Oke. Kemudian yang kedua, kemungkinan lagi nih. Ya. Tiba-tiba dia mengatakan ijazah itu hilang. Gimana, Pak? Ya, Dia- itu tiba-tiba, Ya. karena mungkin dia udah menyampaikan laporan bahwa Sudah ijazah saya hilang. Ya. gimana, Dan Pak? sudah menunjukkan dan membawa pada saat pemeriksaan Ya. di BAP sudah membawa ijazahnya gitu Pak. Ya, kita kembali ke saksi. Oke. Saksi antara lain, ya, saya sih belum tahu ya saksi Iya. sekian ratus orang itu siapa aja. Ya. Tapi kalau di situ ada rektor, ya, ada rektor dari UGM, Ya. Oke. kemudian ada dekan, kemudian juga ada orang yang Hmm. kalau di kampus itu apa ya, yang menangani administrasi itu ya, Ya, Akademik. di bidang BAU akademik, ya. ya. Bagian Itu kan bisa arsip. diminta secara Ah, administrasi, kopinya. secara administrasi Oke. adanya ijazah itu secara administrasi kan Pasti sudah apa ya namanya, tersimpan Arsip. menjadi arsip, Ya, arsip nasional tuh. ya kan? Ya, arsip negara Jadi dari mulai transkrip nilai, ya kan? ya. Terus kemudian skripsinya, Ya. ya, terus banyak lagi. Oke, jadi tidak berhenti ketika saksi pelapor mengatakan ijazah saya hilang. Ya. Hakim akan memutuskan, oke, saya Oke. panggil UGM Ya. untuk bersaksi, tunjukkan arsipnya, gitu ya? Ya tuh. Waduh. Berarti akan dikejar terus oleh majelis hakim? Iya. Nggak bisa dia berhenti tiba-tiba? Oh nggak bisa, nggak Ah. bisa majelis hakim tidak Hmm. boleh mempercayai Keterangan saksi? keterangan dari saksi pelapor Ya. bahwa ijazah saya hilang. Saya udah bikin laporan kehilangan nih. ke polisi. Ke misalnya. polisi gitu. Nunjukin Iya. suratnya. Terus kemudian saya tidak bisa menghadirkan, tidak bisa sekedar itu. Oke. Tetap harus Dikejar lagi. dikejar lagi terus dengan Oke. saksi-saksi yang terutama yang ada di kampus UGM pada waktu itu. Oke. Berarti tidak Pasti sesimpel bisa. itu. Bisa ini. Itu hal yang mudah bukan yang sulit. Tapi ada yang buat ngejar bukti-bukti di kampus. Iya. Tinggal mau atau tidak majelis Oke. hakimnya itu aja. Tapi ada kemudian yang menilai Pak Dwi. Mm-mm. Kita ribut harus menghadirkan ijazah aslinya di persidangan, harus di hadapan majelis hakim. Meskipun saksi pelapor mengatakan akan membawa dan akan menunjukkan di persidangan. Berkali-kali ya. Ya, berkali-kali menyampaikan Selalu hal saya itu. akan hadir di Nah, depan kemudian hakim. ada yang menilai. Loh, kita balik ke substansi dakwaan. Dakwaannya, kedua terdakwa ini, Dr. Tifa dan Roy, sama-sama didakwa Memfitnah. pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama Ya. baik dan fitnah. Bagaimana tanggapan Bapak dengan opini-opini yang kemudian berkembang liar seperti itu, Pak? Ya nanti kan kita tinggal membuktikan aja di persidangan. Ya, coba kita lihat ini dulu deh. Kita selesaikan satu dulu nih Ya. poin. Ya, oke. Ya. Ya. Jadi seperti tadi ijazah yang Ya. merupakan barang bukti. Ya, Intinya ya. 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 Inti itu, benar. Inti masalahnya. Inti masalah itu. Itu muncul tuduhan fitnah dan pencemaran baik karena itu. Betul. Ya. Nah, ketika juga tidak bisa dihadirkan tanpa alasan yang bisa diterima, Oke. Ya. ada konsekuensi hukum yang diatur di dalam pasal 287. Oke. Bisa dikenakan pidana dengan hukuman
9 bulan juga. Sama dengan ketika saksi nggak hadir. Oh. Jadi berani Anda tidak menghadirkan bukti ijazah yang diminta nanti oleh majelis hakim. Oke. Ada. Itu dianggap masih bagian dari obstruction of justice ya, Pak ya? Betul. Hmm. Pidana Pidana untuk untuk menjamin agar barang bukti. berupa dokumen wajib diserahkan demi kepentingan peradilan. Oke. Di pasal 287 ya. 87. Doktrin hukum pidana pasal 287 dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dan merupakan tindakan yang menghalang-halangi proses hukum. Ketika dia tidak menghadirkan itu. Itu termasuk dia menghalang-halangi proses hukum. Mempersulit Peradilan. Oke. Ya, yang laporan hilang lah, Iya. apalah apa ya Alasan kan? terus ya. Alasan terus ya, nanti ya, seperti sekarang apa pernah ditunjukkan yang asli? Oke. Tidak pernah. Belum ada. Ingat loh, 9 bulan. Iya. Ketika nanti ini dipaksakan ya, tetapi saya yakin kalau hakimnya berani untuk mengambil langkah hukum dan menerapkan pasal 285 dan 287, Iya. anggaplah atau katakanlah dia tidak ditahan, Pak Jokowi. Oke. Tapi dia sudah menyandang terpidana, Karena melanggar pasal ini. langgar pasal ini. Emang enak. Oke. Artinya yang kita butuhkan saat ini adalah keberanian hakim ya. Yang kita butuhkan adalah keberanian majelis hakim. Betul sekali. Terakhir Pak Dwi, ini kayaknya agak menarik diskusinya. Ya tadi Pak Dwi sebelum kita berbincang sudah menyampaikan bahwa ini 1 semester nih kita belajar ini. Iya. Pelajaran 1 semester dengan 3 SKS ini materi ini. Iya. Tapi karena memang kita dibatasi waktu. Pertanyaan terakhir Pak Adi. Ya. Kalau seandainya ya pada akhirnya pusaran kasus ijazah Jokowi ini pura-pura rumit, dibuat rumit nih Pak secara hukum. Ya, Ya. tadi kita banyak berandai-andai, waduh ijazah saya hilang. Ya. Bikin laporan polisi itulah yang dibawa ke pengadilan kan Ya. gitu ya Pak ya. Ya. Nah, apakah ini hanya semudah itu, sesimpel itu? Realita-realita dalam politik ini sebenarnya kan jadi politik, kemudian dimudahkan, digampangkan di dalam hukum, Pak. Kan kita tadi berandai-andainya kan, ya itu secara politik kemungkinan mereka akan melakukan ada orang-orang yang ingin melakukan seperti itu. Tapi secara hukum memungkinkan nggak, Pak? Itu dilakukan. Atau memang sudah strict tertulis, tercantum di dalam KUHP dan KUHP kita? Saya mencoba untuk tidak masuk ke dalam ranah politik dulu. Ya. Tapi saya ranah hukum. Kalau di ranah hukum, semua sudah jelas diatur. Pasal, isi pasal, kemudian di pasal-pasal maksud saya di KUHP maupun di KUHP, semua sudah jelas. Sekarang tinggal penerapan terhadap pasal-pasal tersebut. Ya. Sejauh mana jaksa membuat dakwaan yang pasal-pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa. Oke. Itu yang paling penting juga. Nggak bisa juga serampangan membuat dakwaan itu. Oke. Atau berdasarkan titipan. Ya. Atau berdasarkan suka tidak suka. Nggak bisa juga seperti itu. Begitu juga hakim. Hakim di dalam memutus nanti suatu perkara, dia harus mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian dia benar-benar harus seorang hakim yang atau majelis hakim yang benar-benar tidak terbebani, tidak tersandera, dan tidak bisa diintervensi. Ini akan bisa akhirnya bisa mendapatkan kebenaran material. Terima kasih Pak Dwi. Ini penjelasan, karena memang harus keberanian hakim yang kita tuntut saat ini ya. Kalau ini proses berlanjut. Kalau Tifa tadi oke lah, kita masih debatable,
lanjut ke pengadilan tinggi atau gimana, tapi Mas Roy masih punya peluang nih karena belum bersidang, baru masih pra peradilan, karena pasti jaksa akan mencari titik lemahnya di dalam kasusnya Tifa. Satu lagi Mas, Ya. yang paling penting, pimpinan negara. Pimpinan negara. Kenapa pimpinan negara, Pak? Dia tidak bisa acuh dengan kasus ini. Saya tidak akan intervensi, bukan itu, bukan masalah intervensi. Tapi Cukup Pak Prabowo panggil Jaksa Agung, panggil Kapolri, panggil Ketua Mahkamah Agung. Saya ingin ini diselesaikan tanpa ada intervensi dari siapapun. Jangan ada yang menjungkir balikkan hukum. Ya, saya ingin hakim benar-benar netral dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jangan ada yang coba-coba untuk mengintervensi. Selesai itu. Selesai ya? Selesai udah semua dikumpulin, selesai itu. Selesai. Dengan tegas, selesai sudah. Nggak ada yang berani. Tidak perlu berlarut-larut. Nggak perlu berlarut-larut. Selesai itu. Baik. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Dwi. Pak Dwi, Ya. makasih. Ya. Sangat Sobat makasih. Sindo, benteng peradilan ada pada keberanian hakim, bukan pada tekanan politik yang menghantam dari dalam. Buka bukti secara transparan di depan mata, agar kebenaran tak lagi dihantui prasangka. Saya Ika Kesuma, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa. To the point aja.